Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya, filter yang seperti apa sih efektif untuk pemeliharaan ikan mas koki di akuarium. Artinya di sini filter yang bisa menyaring kotoran dengan baik, memproses air akuarium kita dengan baik sehingga air akuariumnya bersih, jernih, sehat untuk ikan mas koki yang kita pelihara di akuarium. Jadi teman-teman, di sini saya coba menjawab berdasarkan apa yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya. Nah, ada banyak filter yang efektif sebenarnya untuk pemeliharaan ikan mas koki. Tergantung bagaimana kita men-settingnya, mengatur media filternya sehingga filter itu cocok dan efektif digunakan di akuarium yang kita miliki. Nah, beberapa filter yang efektif untuk digunakan sebagai penyaring kotoran, yang pertama ini filter talang yang jenis ini ya teman-teman, filter talang 2 tingkat. Kalau 1 tingkat itu efektif menurut saya, cuma ya segi perawatannya kita sedikit lebih rutin ya, karena kalau menurut saya kalau 1 tingkat itu filter mekanisnya harus sering-sering sekali dicek ya, karena kalau tidak dicek itu bisa luber. Tapi yang lebih aman pakai filter talang yang 2 tingkat seperti ini ya. Ini karena di bawahnya kaca, di atasnya saya pakai filter talang saja, efektif juga. Nah, kedua itu filter kaca seperti ini ya, seperti yang saya gunakan di tank 150 cm ini. Bisa menggunakan filter kaca 2 tingkat yang ini, seperti yang talang ini diganti dengan kaca, itu lebih bagus ya, lebih estetikanya lebih dapat. Tapi kalau misalnya mau pakai talang seperti ini juga sudah efektif teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah filter belakang. Filter belakang itu sangat efektif sekali menurut saya, karena dia sepanjang akuarium yang kita punya ya teman-teman ya. Misalnya kita punya 1 meter, tentu saja filter belakangnya itu 1 meter. Kemudian yang ketiga itu filter samping teman-teman. Filter samping itu efektif digunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki. Dan yang paling efektif adalah filter bawah atau subfilter bawah ya teman-teman. Subfilter itu sama seperti top filter ya, mengalir dari chamber 1 sampai chamber terakhir, kemudian airnya disedot dari bawah akuarium ke atas akuarium. Nah, kenapa saya sebut paling efektif? Karena jumlah media filter yang bisa kita tampung dan kita gunakan untuk memproses air akuarium kita itu lebih banyak teman-teman ya. Apalagi kita buat subfilternya seukuran akuarium atau mendekati ukuran akuarium kita. Contoh ya, teman-teman punya akuarium 1 meter kali 50 tinggi 50, subfilternya misalnya 90 kali 40 tinggi 50, seperti itu ya, sudah mendekati ukuran akuarium yang kita gunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki. Nah, di antara filter-filter tadi ya, filter talang, top filter kaca, filter belakang, filter samping, semua itu kalau kita settingannya salah, penyusunan media filternya salah, itu pasti tidak akan efektif ya. Air akuarium kita tidak bisa jernih, kalaupun jernih itu tidak bertahan lama, 2-3 hari saja. Jadi ada beberapa hal yang harus kita setting atau terapkan di top filter tersebut atau filter yang kita gunakan. Nah, di sini saya hanya punya top filter kaca dan top filter talang di tank 1 meter. Saya coba jelaskan bagaimana setting top filter itu supaya efektif digunakan di akuarium ikan mas koki. Nah, di sini teman-teman ya, di tank 150 cm saya ini sebenarnya harus menggunakan subfilter karena ukuran 150, lebar 60, tinggi 65. Secara volume air itu 584 liter kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu sudah harus menggunakan subfilter. Tapi di sini saya menggunakan top filter saja ukuran 120 cm
kali lebar 15, tingginya 15 cm. Nah, tentu saja ini sedikit ya, tidak sebanyak 30% dari total volume air ya di akuarium. Jadi di sini saya maksimalkan saja dari segi media filter yang saya gunakan. Mulai dari setiap chamber itu terisi media filter biologis, kemudian filter mekanisnya berlapis ya, dikhususkan satu tingkat seperti ini, tidak dibuat di chamber pertama ya. Kemudian supaya ini bisa menggunakan pompa yang besar, jarak antar chambernya saya lebarkan ya, saya modifikasi, saya lebarkan supaya aliran airnya tidak gampang tersumbat. Dan lubang output filternya saya bikin 2 ya, dengan pipa 3/4 supaya jalur air mengalir masuk kembali ke akuarium itu tidak terhambat ya, tidak luber dari top filter kacanya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, media filter biologisnya sudah dimaksimalkan, di semua chamber sudah diisi, bahkan di sekat chambernya ini, yang chamber terakhir itu saya isi juga dengan bioring teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu filter mekanisnya. Filter mekanisnya itu saya buat berlapis. Semua akuarium yang saya miliki, mulai dari ikan mas koki, ikan gurame, ikan cana saya, itu saya pakai filter mekanisnya semua berlapis ya. Kita khusus bahas di ikan mas koki, baik itu tank yang saya letakkan di teras rumah maupun di dalam rumah, itu semua filternya berlapis mekanisnya teman-teman. Nih ya teman-teman bisa lihat, ini agak sedikit keluar ya dari top filter. Ini nggak masalah karena airnya itu tetap turun ke bawah. Nah, untuk filter mekanis di top filter talang ini, khusus mekanis ini, 2 lapis jaring nelayan, kemudian busa grand wall-nya 2 lapis, baru kapas putih ya. Jadi kotoran yang halus dan kasar sedikit banyak tersaring di jaring nelayan, kemudian tersaring di busa grand wall, baru kapas putih teman-teman. Jadi penggunaan kapas putihnya itu tidak terlalu kotor. Teman-teman bisa terapkan sendiri dan buktikan sendiri bagaimana kinerja dari filter mekanis yang berlapis tadi. Kemudian teman-teman, ini belum saya jelaskan tadi, untuk filter biologis ya, teman-teman harus atau wajib tambahkan ini tanaman sri gading seperti ini ya. Kenapa saya bilang wajib? Karena filter biologis itu bagus sekali ditanami dengan tanaman sri gading ini, karena tanaman sri gading ini dia menyerap amoniak yang ada di air akuarium, kemudian dia juga menyerap kotoran yang ada di top filter ataupun media filter biologis teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini saya tanami full ya. Di sini memang kekurangannya tanaman sri gading ini kalau tidak terkena sinar matahari di ruangan tamu ini. Kebetulan akuarium saya ini di ruang tamu ya. Kalau misalnya ruang tamu saya ini tidak saya buka jendelanya atau saya buka pintu depan ya, itu tidak kena sinar matahari dan daunnya akan menguning. Ini contohnya nih teman-teman. Nah, jadi airnya bisa ditambahkan lampu supaya dia kena cahaya ya. Kalau kena cahaya tanaman sri gadingnya akan subur. Nah, itu ya teman-teman ya. Filter mekanisnya berlapis, kemudian biologisnya harus semua chamber itu terisi ya, jangan dikosongkan sedikit pun. Kita bisa lihat ya berapa ketinggian air di top filter. Nah, kalau misalnya ketinggiannya seperti ini ya, kita isi seperti ini teman-teman ya, ketinggian airnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah disetting dengan seperti ini ya, mekanisnya sudah berlapis, kemudian biologisnya sudah pas. Kalau misalnya seperti saya ini tank 150, kurang dari 30% jumlah filternya itu saya kurangi ikan yang saya pelihara. Nah, di tank 150 cm ini cuma ada 7 ekor teman-teman ya. Sebenarnya ini 6 ekor karena tank di teras rumah itu lagi dibersihkan. Ikannya saya pindah ke sini dulu ya, 1 ekor.
Jadi ini ada 7 ekor dan biasanya ini 6. Kedepannya saya cuma pelihara di sini cuma 5 teman-teman, 5 ekor saja karena di sini hanya menggunakan top filter saja. Kedepannya kalau ada rezeki nanti saya akan upgrade filter dari akuarium 150 cm ini ke sump filter teman-teman ya, supaya lebih efektif dan saya lebih mudah dalam perawatan media filternya. Kemudian untuk filter akuarium yang 1 meter ini yang saya punya, di tank 1 meter ini saya menggunakan top filter talang. Jadi top filter talang ini 2 tingkat ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini 1 tingkat untuk mekanis, kemudian biologis. Ini sama ya, media filternya di sini batu apung dan bioring saja teman-teman. Tapi semua chamber ini penuh ya. Saya di sini tanpa sekat, jadi bisa lebih banyak menampung media filter biologisnya. Nah, saran saya kalau misalnya tank 1 meter ya, 1 meter 80 cm 90 cm itu biasanya menggunakan kaca akuarium 5 mili teman-teman. 5 mili itu tidak sanggup biasanya menampung top filter kaca ya, karena top filter kaca itu lebih berat. Kalaupun ada yang menggunakan kaca 5 mili ukuran 1 meter menggunakan top filter kaca, ya mungkin sudah pengalaman lama ya. Kalau saya tidak mau ngambil resiko, kalau misalnya dipakai top filter kaca itu pasti lama-kelamaan bisa retak teman-teman akuariumnya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan akuarium 1 meter, di bawah 1 meter bisa menggunakan top filter talang seperti ini ya, untuk filter akuarium ikan mas kokinya. Tetap efektif selagi media filter mekanisnya harus berlapis ya. Kalau tidak berlapis efektif tapi tidak untuk jangka panjang teman-teman. Nah, karena ketebalan kaca 5 mili, jadi untuk mengurangi beban berat ya, jadi kita menggunakan top filter talang seperti ini saja. Terkecuali kalau teman-teman punya tank 1 meter lebar 50 tinggi 50 misalnya ya, pakai kaca 8 mili atau lebih baik menggunakan 10 mili, misalnya pakai top filter kaca lebar 20 tinggi 20, itu sudah bagus sekali teman-teman. Nah, efektif sekali untuk akuarium segitu. Atau seperti akuarium saya ini 100 kali 40 tinggi 40, kacanya 8 mili, itu bagus pakai top filter talang kaca. Atau teman-teman solusinya bisa membuatkan meja lagi atau meja hulu yang didesain bisa meletakkan top filter kaca teman-teman ya, supaya top filter kacanya itu tidak duduk di kaca akuariumnya, tapi duduk di meja besi holonya ya. Nah, kalau seperti itu saya sarankan top filternya jangan tanggung-tanggung. Top filter kacanya usahakan ya lebar 30, tinggi 25 seperti itu ya, besar-besar. Karena secara hitungan kan top filter kacanya itu ditampung oleh meja holonya atau besi holo rak akuariumnya, seperti itu teman-teman. Kedepannya rencana saya mau buat filter seperti itu ya untuk akuarium ini, nanti diletakkan di bawah, kemudian di atas ini nanti saya mau beli akuarium baru ukuran 1 meter lebar 60 rencananya ya teman-teman ya. Doakan saja dan tonton terus video saya supaya saya semangat bikin konten tentang ikan hias mas koki. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya top filter itu tergantung kita men-settingnya ya, supaya efektif digunakan untuk akuarium ikan mas koki. Jadi kalau misalnya kita punya top filter, banyak orang bilang ya top filter itu kurang efektif untuk pemeliharaan ikan mas koki. Nah, kalau menurut saya pribadi itu salah ya, tergantung bagaimana kita settingnya, kemudian bagaimana perawatannya dan ikan yang kita pelihara. Kalau kita punya akuarium ya, akuarium misalnya 1 meter kali 50 tinggi 50, kita pakai top filter talang 2 tingkat dan ikan yang kita pelihara cuma 3 ekor, itu menurut saya
masih efektif karena jumlah ikan yang kita pelihara ya sedikit, kemudian filternya juga tetap berjalan, apalagi media filter biologisnya full dan media filter mekanisnya juga berlapis. Itu pasti efektif karena ikan yang kita pelihara tidak banyak ya. Kinerja dari filter mekanis kita itu tidak berat ya, tidak banyak menyaring kotoran ikan mas koki. Nah itu teman-teman ya, jadi masih efektif, tergantung bagaimana kita settingnya. Kalau misalnya mau top filter kaca seperti ini yang jumbo ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, bikin meja lagi ya, meja lagi untuk menampung top filter yang besar. Atau yang lebih bagus lagi pakai sump filter. Kalau misalnya tidak mau melubangi kaca, bisa pakai box overflow atau pipa overflow ya, yang banyak dijelaskan oleh YouTuber yang membahas tentang filter sump filter tanpa melubangi kaca. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang filter yang efektif untuk akuarium ataupun pemeliharaan ikan mas koki di akuarium. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.